Din ada dua yang berkaitan dengan haqqullah dan haqqun nas. Dia sholat, dia saum, hubungan dengan Allah, dia haji, tetapi dia mengambil harta manusia, dia tipu manusia, dan lain-lain dari akhlak atau perangai yang buruk. Nah, yang saleh dan salihah, yang hablu minan nas baik, hablu minallah baik, dan hablu minan nas baik. Agama mengatur memilih pasangan, di mana kita menyaksikan, melihat, mendengar dengan kedua telinga kita, melihat dengan kedua mata kita, pemuda-pemuda muslim yang laki-laki dan perempuan memilih pasangannya seenaknya. Negeri ini, negeri Indonesia, kaum muslimin semuanya, 200 juta lebih kaum muslimin, sembarangan. Bahkan ada yang rela di antara muslimah nikah dengan non muslim. Bahkan mulai dikembangkan, dibangkitkan, tidak perlu kepada pernikahan. Nikah hanyalah sebuah surat saja. Lembaga pernikahan tidak penting. Yang penting hidup berdua. Sudah terjadi di negeri ini. Ini harus cepat ditindak oleh pemerintah. Kalau tidak akan menularkan kepada yang lain. Dan itu terang-terangan belak-belakan dibilang hidup bersama tanpa nikah. Karena pernikahan, lembaga perkawinan tidak ada artinya sama sekali. Begitu kurang lebih perkataan mereka. Karena itu harus lebih giat lagi kita serukan kepada pemuda-pemuda ini, muslim dan muslimah, untuk segera an-nikah, mengikat hubungannya dengan pernikahan, perkawinan, dan memilih pasangan yang baik. Tentunya pilihan secara lahiriah. Tentunya harus kita ketahui bahwa manusia berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya. Yang pertama, tidak ada yang sempurna secara hissiyah dan ma'nawiyah. Secara hissiyah, secara fisik, nggak ada yang sempurna. Sebagian anggota tubuhnya menarik, sebagian lagi tidak menarik. Ada yang cantik tapi pendek, ada yang keren tapi kurang ini, dan tidak ada yang sempurna kecuali al-anbiya wal mursalin, kecuali jasadnya, hissiyahnya para nabi dan rasul. Ini yang dapat dirasakan, jisimnya dan ma'nawiyah, perbuatannya penuh dengan kesalahan, kekeliruan. Ya? Itu harus dipahami. Hidup di dunia bukan hidup di jannah. Hidup di dunia yang fana, yang akan hancur, yang sementara, yang serba kurang, yang tidak kekal, yang tidak sempurna. Maka sebatas lahiriah. Yang harus dipahami. Karena itu, jalan untuk mencapai rumah tangga yang baik, pertama, kedua, suami istri memenuhi hak Allah. Taat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mengerjakan yang wajib, menjauhi yang haram. Yang kedua, memenuhi haknya masing-masing. Suami memenuhi hak istri, istri memenuhi hak suami. Yang ketiga, saling memaafkan,
saling mengerti, saling menerima kekurangan, aib, cacat, dan seterusnya. Berjalanlah rumah tangga ini rumah tangga yang baik dan berjalan sesuai dengan tabi'iyah basyariyah. Kalau tidak demikian, maka akan terjadi beban. Sehingga seringkali wanita-wanita yang baik-baik hidup bersama suaminya yang baik, kemudian dia tidak sanggup melihat satu saat keadaan suaminya berbeda, melakukan kesalahan. Hilanglah sejumlah kebaikan suaminya. Dia tidak mau menerima suaminya berbuat dosa. Mampukah suaminya tidak mengerjakan dosa? Ya, mana? Orang akan berdosa, orang akan berbuat salah, manusia. Demikian juga dengan istri. Tentu ada kekurangan-kekurangannya. Karena itu yang ketiga, saling mengerti, memaafkan, kemudian memperbaiki bersama, karena berjalan sesuai dengan tabi'iyah basyariyah. Kemudian setelah memilih pasangan yang sekiranya dia akan menentukan pilihannya kepadanya, maka syarak yang bijaksana telah memerintahkan kepadanya untuk memperhatikan dan melihatnya, atau yang kita kenal dalam hukum fikih dengan istilah nazar. Nazar artinya melihat wanita yang akan dipinang atau telah dipinang, akan dinikahi. Nazar boleh sebelum meminang, boleh juga setelah meminang. Nazar artinya melihat wanita yang akan dipinang atau yang akan dinikahi. Kalau itu kejadian setelah pinang, umumnya nazar sebelum pinangan. Ini disyariatkan. Dan nazar betul-betul nazar melihat orangnya, bukan fotonya. Dan nazar dari jarak yang dekat, bukan jarak jauh. Bukan main tunjuk, itu dia akhwatnya tuh. Yang mana? Tuh ada 3 orang akhwat, akhirnya salah pilih. Nah, lihat. Dan ini bukan main-main, karena pernah terjadi kejadian kekecewaan sebagian orang. Rupanya perantaranya apa ya? Bahasanya perantaranya apa bahasanya? Comblang. Ya, tidak mengerti tentang din, tidak mengerti tentang hukum. Tunjukin saja itu dia. Kemudian pulang ngaji itu dia. Ada beberapa orang akhwat yang ditunjuk lain, yang pikiran anak ini lain lagi. Pikir itu. Akhirnya sampai masuk ke pernikahan. Ketika sampai pada saatnya, maka dia terkejut setengah mati. Bukan yang dia maksud terjadi. Lalu datang pada saya, gimana Ustaz? Saya langsung talaknya, pisah, karena bukan itu yang saya maksudkan. Nazar dekat, lihat, perhatikan dengan seksama, dari atas ke bawah. Ini pandangan yang dibolehkan, bukan hanya dibolehkan, disyariatkan oleh agama. Lihat hadis-hadisnya.
Hadis yang pertama, hadis mimpinya Nabi yang mulia melihat Aisyah, diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya Aisyah.